Halo teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Lydia. So guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Semua pada penasaran bukan? Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang hampa. Nah, di sini ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Apa aja sih itu? Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa ruang, tanpa medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, perpaduan atau interferensi, pelenturan atau difraksi, dan pengudupan atau polarisasi. Dan yang terakhir, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Berikut adalah sketsa gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman, pada gelombang elektromagnetik itu ada spektrum. Apa sih spektrum gelombang elektromagnetik itu? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Berikut adalah gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Pada spektrum gelombang elektromagnetik, bisa dibedakan berdasarkan kenaikan frekuensi atau penurunan panjang gelombang. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari 1 meter. Biasanya, gelombang radio jangkauan frekuensinya cukup luas, memiliki dua modulasi yaitu AM atau jangkauan luas dan VM atau jangkauan sempit. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, dan alat masak atau oven dan radar. Yang ketiga, sinar inframerah. Apa sih sinar inframerah itu? Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Biasanya, sinar inframerah ini dihasilkan oleh molekul dan benda panas, yang biasanya digunakan di bidang industri, medis, dan astronomis. Yang keempat adalah sinar tampak atau cahaya. Sinar tampak adalah sinar yang dapat membantu penglihatan kita. Pada sinar tampak ini nanti akan mengalami perbedaan warna, di mana urutan frekuensinya dari kecil itu ialah cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering disebut Magico Hibinium. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet biasanya dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari adalah sumber utama sinar ini. Pada sinar ultraviolet biasanya digunakan di bidang industri untuk proses sterilisasi. Yang keenam, sinar X. Sinar X disebut juga sinar ronsen. Sinar ini dihasilkan akibat tumpukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Biasanya, sinar X ini digunakan di bidang kedokteran untuk diagnosa dan terapi medis. Sedangkan di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek.
pendek dan frekuensi tertinggi. Biasanya sinar gamma ini dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar komsis. Pada sinar gamma ini, daya tembusnya sangat besar, mampu menembus pelat timbal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. See you di video berikutnya.